Halo, selamat malam. Sekarang jam 1.45 tanggal 28 hari Jumat Januari 2022. Sekarang saya sedang jas malam ya. Saya bekerja di suatu instansi perhotelan ya. Kondisinya kosong. Ya memang karena bulan ini lagi memang sepi sekali. Bahkan bukan sepi, kosong ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, intuisi saya semakin tajam bekerja. Ya, semakin tajam, semakin saya melihat sinyal-sinyal tentang zombie. Ya, zombie yang sejati. Ya. Artinya zombie yang jelas di penglihatan saya. Nah, sering saya katakan bahwa zombie ini sebenarnya akan datang. Akan datang di saat yang tepat gitu. Dunia akan berubah. Nah, dunia akan berubah. Tatanan akan berubah. Dan yang terpenting adalah kita tahu bahwa ilmu terbaik, guru terbaik adalah keyakinan. Jadi saya pernah dulu ya meyakini sesuatu dan ternyata itu benar. Hanya karena saya kurang cermat, kurang peka untuk atau kurang menghargai keyakinan saya sendiri, sehingga saya tinggalkan. Padahal saya tahu bahwa apa yang saya yakini itu akan terjadi. Ya, saya mewarisi ini dari ibu saya. Ibu saya punya penglihatan masa depan, dan itu diwarisi kepada saya. Ya, jadi balik lagi tentang zombie. Zombie, kita tahu bahwa zombie ini dia akan masuk ke semua sektor ya. Artinya bukan sektor, ke semua gedung. Baik gedung itu ada orangnya maupun enggak. Ya, dia akan datang dan masuk ke dalamnya dan mencoba mengambil apa yang dia bisa. Dan yang ketiga, sebenarnya itu bukan hal yang hal yang buruk gitu. Saya sering bilang bahwa zombie ada dua kemungkinan, ia akan keluar di malam hari. Kalau di malam hari pastinya ya pastinya kita harus punya sebuah pemahaman ya. Kita punya sebuah pemahaman tentang zombie, bahwa zombie adalah sebuah
manifestasi dari ketidakkebalan diri kita, ya, dari hal-hal yang selain daripada kita itulah zombie. Jadi saya bilang bahwa di banyak film ada menyamakan zombie ini dengan vampir, ya. Zombie dengan vampir, dia keluarnya pada malam hari, ya. Dia keluarnya pada malam hari dan seperti kita tahu bahwa tidak ada yang dapat pergi dari kenyataan ini, ya. Tidak ada yang bisa, siapapun dia. Saya awalnya nggak yakin, ya, dengan apa yang saya katakan sendiri, tapi setelah saya flashback, ya, saya tahu bahwa ketika saya melakukan spontan gitu, menciptakan sesuatu, ya, saya punya daya create atau daya menciptakan. Hanya tinggal diarahkan, ya, seperti apa, saya pasti bisa. Jadi diarahkan, dan kita tahu bahwa zombie akan masuk ke semua bidang dan ruang, ya. Akan masuk ke semua bidang dan ruang. Tapi satu yang dia tidak bisa masuk, yaitu adalah apa? Dia tidak bisa masuk ke dalam bunker, ya. Kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam bunker? Ya karena itu tempat paling aman. Apalagi bunkernya itu posisinya, saya bilang bahwa bunker teraman untuk wabah zombie dan alam, ya, itu di bukit, ya. Jadi di bukit yang katakanlah Anda bisa kira-kira sendiri, kalau saya bilang bukit yang kira-kira tingginya di atas dari 300 meter, ya. Anda bisa ciptakan bunker di sana. Jangan gunung. Kalau gunung boleh gitu, buat bunker di atas gunung, asalkan gunungnya apa? Tidak aktif, ya. Karena sangat berbahaya kalau gunungnya aktif. Jadi lebih aman kita buat di bukit, ya, di atas bunker, ya. Di atas bunker, dan yang terpenting apa? Kita percaya bahwa apa yang kita yakini adalah pandangan masa depannya. Barangkali semakin, ya, kalau dari kita tarik ke belakang itu kabur, ya, tapi semakin dekat kita atau semakin yakin kita, maka bayangan itu semakin jelas atau imajinasi itu semakin jelas, ya. Jadi sekali lagi, saya mau bilang bahwa beruntunglah Anda yang mendengar ini, ya. Beruntunglah kita, beruntunglah saya, beruntunglah kita semua, ya. Bagi kita yang mau bersyukur dan mendengar suara alam. Kuncinya untuk mendengar suara alam itu gampang. Banyak-banyak bersabar, ya. Yang kedua adalah apa? Setelah banyak bersabar, jauhi kerumunan. Atau mungkin Anda sering mendengar istilah introvert, ya.
menjauhkan diri, bukan berarti tidak bersosial, tidak. Tapi Anda lebih sering menyendiri, lebih sering berpikir sendiri. Anda akan mendengar suara-suara dari dalam diri. Beberapa orang mengatakan itu hanya sebuah halusinasi lah gitu. Padahal enggak. Itu hanya karena belum terjadi ya di saat itu. Tapi ketika Anda terus fokus kepada apa yang Anda yakini dan tidak mendengar apa yang orang lain katakan, maka sebenarnya Anda sedang menuju gunung emas. Nah, saya bilang, ini sebuah pengandaian. Sebuah gunung emas. Setiap orang pasti punya jalan menuju gunung emasnya sendiri. Nah, jadi Anda yakini saja. Ya, jadi yakin itu sebenarnya ketika Anda melakukan dengan ikhlas atau dengan senang hati, nah, tanpa diminta. Nah, kalau saya sih, saya senang untuk berbicara seperti ini. Kenapa? Karena ini memang dari hati saya. Mau berbicara selama sejam penuh pun saya siap. Nah, jadi itu bedanya antara ketika kita melakukan dengan dengan keyakinan atau itu secara natural, itu yang ingin dilakukan oleh diri kita. Maka sebenarnya sekali lagi kita akan dengan senang hati. Nah, kita akan dengan senang hati melakukannya. Tapi ketika itu adalah sebuah paksaan ya, maka 1 menit pun akan terasa seperti 1 jam ya. Mungkin kita pernah mendengar teori relativitas ya, bahwa sebenarnya waktu itu subjektif. Waktu itu berbeda setiap orang. Ya, saya paham gitu. Kenapa puasa itu memanjangkan umur, menyehatkan? Ya karena kita memperlambat semuanya. Ya, semakin yakin Anda sesuatu, semakin cepat Anda sampai kepada apa yang Anda tuju. Kan begitu? Semakin yakin saya bisa mendapatkan contoh uang 10.000 triliun dalam waktu sebulan atau 2 bulan, maka saya akan merasa sebulan itu bukan sebulan, hanya seperti seminggu atau 3 hari. Nah, itu yang saya maksud, bahwa setiap orang punya jalan menuju gunung emasnya sendiri. Ya, saya selalu bilang bahwa setiap orang punya jalan menuju gunung emasnya sendiri. Jadi Anda jangan khawatir. Ya, jangan khawatir bahwasanya ini adalah sebuah keseruan sebenarnya. Memang ini akan menjadi keseruan. Yang harus kita lakukan adalah apa? Terus berjalan, jangan pernah melihat ke belakang. Ya, jangan pernah lihat ke belakang. Jadi kadang saya cemas, ya, saya takut, takut. Itu manusiawi. Tapi bukan itu poinnya. Bagaimana cara kita mengontrol itu? Nah, mengontrol itu dan menjadikannya sebagai hal yang luar biasa. Nah, jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut orang-orang yang menzalimi Anda. Mereka hanya mempersiapkan peti matinya sendiri. Mereka hanya sedang mempersiapkan peti matinya sendiri. Anda bisa saksikan ya sebenarnya.
Kita tidak perlu berusaha. Ya, fitnah-fitnah yang mereka ciptakan untuk leluconnya, yang mereka sadari sebenarnya mereka sedang menyakiti dirinya sendiri. Ya, saya selalu ingat pesan ibu saya, jangan pernah memulai. Lebih baik kita diam. Kalau tidak bisa, itu linear dengan ajaran yang diajarkan oleh Islam. Yaitu apa? Kita hanya boleh menyerang saat kita memang nggak ada pilihan lagi gitu. Bahkan saat kita masih ada diserang dan kita bisa menghindar, lebih baik kita menghindar. Tapi saat kita sudah nggak ada pilihan gitu, darurat ya. Kalau kita tidak melawan atau tidak kita yang akan tersakiti, maka kita harus melawan. Setelah melawan, kalau dia sudah lumpuh, ya sudah, kita pergi. Itu saja. Ya. Kita tahu bahwa kelicikan akan datang kepada orang yang licik, itu akan menyerap dia gitu. Kan yang tulus, tenang saja, dia pasti akan dipertemukan dengan yang tulus. Nah, untuk saat ini saya sedang butuh healing. Saya sedang ingin mengobati jiwa. Saya ingin coba resign dulu ya. Saya ingin coba resign dulu di mana? Di bulan ini. Ya, saya coba healing, saya coba fokus hanya berbicara di video. Terus saja berbicara, terus saja tanpa kena letih. Ya, mantap kali, tanpa kena letih. Ya, karena kita harus paham juga bahwa atau saya ya gitu, bahwa ini semakin saya berbicara semakin ini menyenangkan. Nah, semakin saya berbicara semakin ini menyenangkan, bahwa ini bukan sesuatu yang saya gunakan dengan akal, tapi hati. Ya. Hati adalah malaikat terbaik yang dikirimkan Tuhan atau raja. Saya selalu menjaga hati ini walaupun kadang dia terluka ya, atau raja mengalami kesakitan, tapi jangan biarkan raja itu menghilang atau dimakan atau pergi. Ya, saya selalu jaga hati ini agar selalu menjadi lebih baik ya. Hidup ini terlalu singkat ya untuk melakukan hal-hal yang tidak Anda senangi dan yang tidak Anda yakini. Nah, lebih baik saya membuat video selama sebulan penuh, 2 bulan, asalkan saya bahagia ya. Saya tidak peduli kata orang. Saya ingin meluapkan segala macam spirit yang sudah lama bersemayam. Nah, seperti contohnya zombie ini sudah lama bersemayam ya dalam keyakinan saya. Makanya saya ingin pastikan lagi ya, bulan 3 ini itu tanda-tandanya sudah kelihatan ya. Jadi kalau memang iya, saya nggak perlu berusaha sebenarnya, atau mungkin kalaupun saya berusaha itu akan mudah jalannya gitu ya, itu akan mudah. Jadi saya buat channel ini sebenarnya sebagai wadah ya, untuk menolong sesama dengan apa yang saya bisa. Yang saya bisa ya ini, mempersiapkan segalanya ya. Jadi kalau ada saran dan kritik silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Selamat beristirahat bagi yang ingin beristirahat.